اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن الله فينا خالواني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم أعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا تعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخايف من الله فاعلم هذا وكن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الفرد فانتكري أهل البيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فانتكري شبئ بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم
ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عتبة يديرة العالمين يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Kamal Rashid. Siapa? Kamal, bagus. Terima kasih. Berarti kedengaran sampai belakang. Yang di belakang untuk suaranya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, baiklah. Senang sekali hari ini saya bisa nemenin teman-teman semua dari Pondok Pesantren Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara, betul? Sebutnya Nuwar, betul? Oke, kita sama-sama nunggu buka puasa bareng-bareng ya. Oke, ini semua dalam acara yang namanya Rabani, yang merupakan kepanjangan dari Ramadan bersama Teras Negeriku. Dan hari ini tema kita adalah selaras walau beragam, itu dia. Sudah terlihat juga di belakang kita, di backdrop kita. Dan untuk teman-teman semua yang hadir di sini, sekedar menginformasikan acara hari ini selain kita senang-senang bareng di Pondok Pesantren ini, kita juga akan merekam dan akan kita posting ke YouTube channel. Oke? Nanti muka-muka ganteng-ganteng cantik-cantik ini akan tampil di YouTube. Boleh ya? Boleh banget. Nanti akan ada hadir di channel YouTube-nya Teras Negeriku. Jadi nanti bolehlah dikabarkan keluarganya atau siapa gitu. Supaya nanti kalau sudah kita posting, kita bisa melihat sama-sama betapa gantengnya dan cantiknya kita semua yang ada di sini. Amin. Amin. Baiklah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan acara hari ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara. Dan sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan, ini merupakan perwakilan dari teman-teman semua yang ada di sini. Mari kita sambut Kakak Jundi Badada untuk memberikan atau membacakan sari tilawah Al-Quran. Kak Jundi sudah ada? Mana Kak Jundi? Kak Jundi, boleh ke depan Kak Jundi, silakan. Untuk membuka acara hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Silakan ke atas panggung, Kak Jundi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jundi Badada yang membacakan sari tilawah surat apa, ada yang tahu? Tahu lah ya. Justru kakak yang gak tahu nih. Tolong kasih tahu dong. Tadi barusan surat apa? 183 sampai 18 berapa? 85 6 7 Jadi hampir 8 berapa nih? Kalau menurut contekan saya, katanya itu sampai 187. Betul? Juni betul nggak? Betul ya? Betul. Ada yang tahu nggak barusan yang dibaca itu tentang apa suratnya? Tentang apa? Puasa. Semua pada puasa di sini alhamdulillah? Tentang puasa tapi tentang apanya tahu nggak sih? Tentang apanya? Apakah tentang nahan aus, nahan lapar, tentang apa? Apa? Turunnya kewajiban berpuasa. Betul? Mantep banget emang teman-temanku ini, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kalian, boleh gak sih? Kece. Oke, hari ini pokoknya kita pengennya sambil ngabuburit, melakukan satu hal yang bermanfaat juga, ngobrol-ngobrol, banyak faedahnya, banyak manfaatnya, dan menggali pengetahuan juga soal Islam, betul? Betul, sambil nungguin azan maghrib. Karena itulah kita di sini, saya di sini nggak bakal sendirian, kamu bakal ditemenin sama beberapa orang gitu kan. Mau kita langsung perkenalkan bintang tamu Ciamik kita hari ini? Mau ya? Oke, kalau gitu mari kita sambut ini dia Ustadz Abdul Khalik SQMA Hafiz selaku Wakil Ketua Ponpes Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara. Silakan Pak Ustadz. Kemudian juga selamat datang untuk Muhammad Zainuddin bin Ali Donduru, pemuda Timor yang aktif dalam kegiatan sosial Panitia Panti Asuhan Asuhain Timor. Silakan Mas Zainuddin. Dan terakhir ada Bapak Dik Sadaka selaku Koordinator Informasi dan Komunikasi Pertahanan dan Keamanan Kemkominfo. Nih ada Pak Dik. Silakan. Kita lesehan aja ya Bapak-bapak, nggak apa-apa ya Pak? Ini saya enaknya di mana ya Pak? Oh di sini. Boleh geser ke sana dikit. Oke. Sekedar informasi Bapak-bapak itu kameranya di sana ya, buat kita channel YouTube kita soalnya nih. Nah, jadi nanti kalau ngeliat-liat jangan kesini dulu, situ sekali-kali ya, biar gantengnya kelihatan. Oke siap, mantap. Ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng dong, mantap. Oke. Ini dikasih dulu supaya ngobrolnya lebih enak, mic-nya gak ganti-gantian. Pak Ustadz, maaf, Pak Dik, maaf. Oke, ini kita pengen langsung ngobrol dulu. Pertama kita pengen ngobrol sama Pak Didik terlebih dahulu.
Pak Didik, ini boleh dikasih tahu nggak sih teman-teman di Ponpes kali ini? Ini kita punya acara namanya Rabani. Itu cerita tentang acara ini tuh seperti apa sih Pak sebenarnya? Untuk acaranya? Untuk acaranya. Ya acaranya seperti ini. Kenapa buat acara seperti ini? Terus kenapa alhamdulillah yang beruntung mendapatkan atau dikunjungi sama teman-teman dari Kominfo juga adalah Ponpes Nuwar nih, Oh, gitu misalnya. Ponpes Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara ya. Kata-kata kafah itu menarik tuh. Artinya apa? Menyeluruh. Ya kan? Totalitas. Jadi pesantren ini menurut saya kenapa dipilih? Dari seluruh anggota pesantren itu nanti saya rasa bisa melakukan suatu sikap toleransi yang kafah, yang menyeluruh. Ya, temanya apa di sini? Selaras dan walau beragam. Di sini beragam nggak? Beragamnya di mana? Suku, daerah, budaya, lalu apa lagi? Bahasa, lalu apa lagi? Ya, usia beragam nggak? Beragam, tapi bisa selaras ya. Nah, itulah kelebihan dari umat Islam ya. Jadi adik-adik pesantren ini adalah penerus, generasi penerus yang akan menjaga bangsa dan negara serta agama, khususnya di Indonesia. Jadi di situ harus nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai keislaman agar tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang utama dari kegiatan kita hari ini, seperti itu. Oke, itu dia. Jadi sebenarnya mengajarkan tentang keberagaman dan toleransi juga, kurang lebihnya seperti itu ya Pak Didik ya. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lanjut lagi sama Pak Didik juga, sama Mas Zainuddin juga kita belum ngobrol. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, bukan memperkenalkan maksudnya, mempersilahkan dulu karena kita ingin sama-sama mendengarkan tausiah, boleh ya? Boleh ya? Oke, kalau gitu saya persilakan untuk Ustadz Abdul Khalid untuk memberikan materi untuk teman-teman dari Ponpes Nuwar yang sudah standby di sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada sore yang penuh barokah ini
di tempat yang barokah ini insyaallah, di bulan yang barokah ini insyaallah, Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala hal. Menjadikan kita sebagai ummatan wasata. Menjadikan kita khair ummah, sebaik-baik ummah. Ummatan wasata. Ummatan muslimatan lak. Alhamdulillah kita ucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua anugerah kepada umat manusia. Yang pertama berupa anugerah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. Alam semesta ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Qur'anul Karim. Anugerah yang kedua berupa Al-Qur'anul Karim. Anugerah pertama adalah berupa alam. Alam itu adalah tempat kita berpijak, tempat kita sujud, tempat kita beramal soleh, tempat kita berinteraksi kepada seluruh umat manusia. Tujuannya apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Ta'aruf. Tidak berhenti di saling mengenal, saling memahami. Tidak berhenti di saling memahami, saling at-ta'awun, saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong pada seluruh umat hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini pesan dari Al-Qur'anul Karim. Dijadikannya alam semesta, kemudian diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Quran turun kapan? Di bulan suci Ramadan. Kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu fungsi utama daripada Al-Quran adalah hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan linnas itu maksudnya petunjuk, pedoman, kompas bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Apa makna rahmat untuk seluruh alam? Kucing dihormati dalam Islam. Iya kan? Kalau orang menyia-nyiakan kucing atau melukainya, bahkan mendapat kemurkaan. Kucing saja begitu dihargai dalam Islam itu. Apalagi makhluk yang bernama manusia. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini posisi kita sebagai umat manusia yang ada di bumi ini. Petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafah. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjadikan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini tentram, damai, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran,
pertentangan. Yang dianjurkan dalam Islam apa? Toleransi. Apa itu toleransi? Dari mana bahasa toleransi itu? Dari bahasa Latin. Dari kata tolerare. Apa maksudnya? Apakah itu bahasa dalam Al-Quran? Maksudnya apa dalam bahasa Latin itu? Orang untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan sekitarnya walaupun kurang menyukainya. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi itu dipahami dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, apalagi cepat memaafkan, ya, cepat memaafkan, mudah memberi, ya, senyum selalu, memberikan kedamaian. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Membuat orang itu enjoy, asik. Coba bayangkan bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah dalam waktu yang singkat, bisa merubah alam jahiliyah menuju alam an-nur, menuju alam tauhid. Bisa merubah begitu masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu yang terkenal keras kepala, ya, suka membunuh. Coba bayangkan, ibunya, bapaknya meninggal, ada anaknya, anaknya jadi suami ibunya. Naudzubillah min dzalik. Datanglah Islam memberikan nuansa supaya tatanan dunia itu damai. Dengan cara apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sentuhan-sentuhan dakwah? Dengan cara santun, dengan cara dakwah bilhal. Dengan cara apa? Dakwah bil qaul. Yang dilakukan dengan strategi-strategi dakwah yang sesuai dengan fitrah kejadian umat manusia. Para soimin, soimat, para santri, santriwati Pondok Pesantren Nuwar, mudah-mudahan kita selalu menjadi santri yang tasammuh. Apa itu tasammuh? Tasammuh tadi toleransi. Ya. Dalam bahasa Islam, bahasa agama, toleransi itu adalah tasammuh. Apa? Tasammuh. Kalau orang ditanya mana dalil tentang tasammuh? Mana dalil tentang puasa? Ada dalil tentang puasa? Mana dalilnya? Quran surat berapa? Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187 berbicara tentang puasa di bulan suci Ramadan. Kalau dibaca dari ayat 183 sampai 187, luar biasa sekali hal-hal yang bisa kita temukan di dalam ayat-ayat itu. Yang memberikan apa? Kemudahan bagi pemeluknya. Karena prinsip Islam itu adalah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Bayangkan di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Tiba-tiba ada orang yang sakit, diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dia sakit, musafir dalam perjalanan, apalagi orang yang lagi halangan. Ya, bukan laki-laki yang halangan. Apalagi orang yang sudah sepuh sekali,
Diberikan rukhsah keringanan itu. Padahal hukum dasarnya semua harus berpuasa. Tapi ada waktu-waktu tertentu, komunitas-komunitas tertentu dari masyarakat muslim yang berat melakukannya, diberikan keringanan seperti itu. Kenapa demikian? Islam memahami fitrah manusia. Selama kita punya sikap tasammuh dalam Islam yang kuat, dimanapun kita berpijak di muka bumi ini, enjoy saja, aman-aman saja. Ya, karena bumi ini untuk siapa? Manusia yang bagaimana? Innal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bahwasanya bumi ini diwarisi kepada hamba-hambaku yang soleh. Itu ya. Apa maksud hamba-hambaku yang soleh? Hamba-hamba yang soleh itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, kebajikan. Yang dimaksud dengan solehun itu adalah hatinya selalu ingin berbagi. Itu solehun. Yang dimaksud dengan solehun itu adalah dia menghargai temannya. Ya, belajar jauh, datang ke Pulau Jawa dengan niat dan tekad supaya mendapatkan ilmu. Walaupun dia dalam keadaan pada saat itu belum bisa apa-apa. Tapi kena semangatnya belajar datang ke pondok pesantren Nuwar. Dia kumpul bersama teman-temannya dari beragam komunitas, suku yang beragam, bahasa yang berbeda. Ustadz juga belum tahu bahasa, belum belajar ya, bahasa apa namanya? Bahasa Seram, bahasa apa lagi? Fak-fak dan lain sebagainya. Dan harus dipelajari itu. Karena dalil tentang toleransi, dalil tentang tasammuh dalam Islam dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Ya ayuhan nas, hai manusia. Bayangkan itu. Kalau sudah hai manusia, berarti seluruh yang ada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Di dalam Al-Quran ada konteks pemanggilan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kan begitu kan? Apalagi? Ya bani Adam, hai anak Adam. Apalagi? Apalagi? Ya nisa'an nabi. Apalagi? Ya bunayya. Apalagi? Ya bani. Ya baniya. Apalagi? Ya ayuhan nas. Ya ayuhal kafirun. Ya kan? Ya ahlal kitab. Ini semua panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Di sini dalam Quran surat Al-Hujurat yang dalil tentang toleransi atau tasammuh adalah ya ayuhan nas, hai manusia. Kita dipanggil. Kenapa kita dipanggil dengan panggilan hai manusia? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Berarti kita semua ini anak Adam kan? Keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam. Luar biasa. Nabi Adam adalah nabi yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari 27 nabi itu ada nabi yang umurnya 1700 tahun. Berapa umurnya? 1700 tahun. Ada nabi yang umurnya 30-an tahun. Ada itu. Dari 25 nabi yang ada. Tentu kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau kita bisa iri, wah ini 1700 tahun. Kan dia beramal soleh banyak sekali itu. Nah, bagaimana dengan kami?
didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Satu malam di Lailatul Qadar sama dengan berapa tahun itu? Keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Para shaimin, shaimat yang berbahagia. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hai manusia, berarti kita mengingatkan diri kita untuk fokus tujuan kita hidup untuk apa. Ya, tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya ibadah itu adalah harus apa? Mukhlis. Mukhlisina lahuddin. Dalam Al-Quran ada istilah mukhlas, ada istilah mukhlis. Mukhlas itu, orang yang mukhlas itu orang yang mampu melaksanakan tasammuh dalam Islam. Toleransi. Orang yang mukhlas itu adalah orang yang mampu melaksanakan tasammuh. Siapa orang yang mukhlas yang dijelaskan dalam Al-Quran? Para nabi, para ulama, para syuhada, siddiqin, solehin, para santri yang memahami hakikat Islam, para santri yang memahami nilai-nilai universal dalam Islam itu. Ini dalil tasammuh dalam Islam. Makanya tasammuh dalam prinsip Islam itu adalah pertama, menjunjung nilai tauhid. Ya, menjunjung nilai tauhid. Orang yang tidak bertauhid akan susah melaksanakan amalan toleransi itu. Ya, tauhid dulu. Ya, Allahu Akbarnya kemana? Allahu Akbar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia. Ya, ini prinsip akidahnya harus kuat dulu. Harus kokoh dulu. Nah, kalau sudah kokoh akidahnya, insya Allah bisa melaksanakan tasammuh itu. Tauhid dulu yang benar. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yakul lahu. Itu ajaran Islam. Ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah dulu dibenerin. Akidahnya harus lurus. Paham betul. Ya, akidah kita itu. Akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat yang berbahagia. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hai manusia, kami jadikan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Berarti ini fitrah manusia. Keberagaman itu adalah sebuah fitrah. Ya. Keberagaman itu adalah sebuah fitrah. Kebinekaan itu adalah sebuah fitrah. Karena Allah sendiri yang menjelaskan itu dalam Al-Quran. Beragam. Nama kita beda-beda kan. Tidak ada yang nama saya sama seperti nama saya. Tidak ada, belum ada. Dari ratusan orang, ya, itu salah satu contoh. Jundi Badada, ada lagi nama Jundi Badada? Nama saya. Apalagi garis tangan, tidak akan sama. Ya kan? Tidak akan sama. Apalagi karakter, sifat, itu tidak akan sama. Dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberagaman itu ada dan nyata, bagaimana cara menyikapinya? Pertama adalah lita'arafu. Ta'aruf. Jangan memahami ta'aruf dengan orang yang mau
apa? Mau nikah ta'aruf. Terlalu sempit bahasanya. Ta'aruf itu satu, paham orangnya, mempelajari budayanya, mempelajari karakternya, apalagi mempelajari segala hal. Ta'aruf itu tidak hanya saya misalnya mempelajari si ini, si ini, si itu, si ini. Tapi juga si ini, si itu, si ini mempelajari orang yang ta'aruf itu. 2 menit lagi ya. Ta'aruf ya. Harus saling memahami. Bagaimana saling mengenal itu harus dibungkus dengan apa? Tauhid yang kuat tadi. Kemudian apa? Al-adalah, paham tentang keadilan. Apalagi ar-rahmah, sifat rahmah, kasih sayang. Apalagi as-salam, sifat keselamatan. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Makanya orang yang berpuasa insya Allah bisa tasamuh. Orang yang berpuasa bisa toleransi. Karena dia paham betul Islam pertama adalah akidah. Kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat muamalah. Muamalah. Ya. Ada akidah tidak bisa toleransi. Ibadah tidak bisa toleransi. Tapi hal muamalah kita bisa toleransi. Salah satu contoh. Tidak ada toleransi santri ikhwan masuk ke kamar akhwat. Tidak ada itu. Nanti jawabannya saya kan sama-sama makhluk Allah. Tidak boleh ya. Contoh kecil. Toleransi ada batasnya. Toleransi tidak boleh masuk dalam hal akidah. Tidak boleh masuk dalam hal ibadah. Dan hanya bisa masuk dalam hal yang sifatnya muamalah yang diatur di dalam Islam sebagai agama fitrah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi santri yang bisa tasammuh. Ya. Santri yang bisa toleransi. Santri yang menjunjung nilai Islam. Sehingga dengan sifat akhlak yang baik yang diteladankan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam menjadi jaya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemuliaan akhlak perlu dijunjung bagi orang yang mengedepankan sikap toleransi kepada seluruh umat manusia. Jelas ya? Toleransi tidak dalam hal akidah, tidak dalam hal ibadah, tapi toleransi dalam hal muamalah. Karena kita adalah bersaudara, ya kan? Karena kita adalah satu umat, kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Fungsi kita adalah mendakwahkan supaya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, luar biasa. Sekarang kita juga sudah tercerahkan ternyata ya, bahwa kita dari tadi banyak bicara soal toleransi, soal betapa kita harus saling menghargai satu sama lain. Ternyata memang sebenarnya di Islam itu diajarkan dalam bentuk tasamuh tadi ya Pak Ustadz ya. Bahwa toleransi itu bukan sebuah nilai-nilai yang di luar dari Islam, tapi justru malah di Islam dari dulu sudah mengajarkan, dan betapa puasa bulan Ramadan hari ini, bulan Ramadan kali ini juga mengajarkan kita harus bertoleransi satu sama lain. Begitu ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke, ini kita pengen masih ngobrol-ngobrol juga, sharing-sharing sambil nunggu buka puasa. Ada satu orang yang belum kita ajak ngobrol, siapa kira-kira? Siapa? Tunjuk orang itu, tunjuk. ada Kak, panggilnya Kak aja ya. Kak Zainuddin nih. Kak Zainuddin mungkin boleh diperkenalkan. Kak Zainuddin dari mana sih? Ini teman-teman dari mana sih kebanyakan? Ambon. Apa? Maluku. Papua ada?
Kak Zainuddin dari mana Kak Zainuddin? Kasih tahu Kak Zainuddin. Ada yang dari timur. Kak Zainuddin dari timur nih. Tuh. Oh banyak cewek-cewek. Perempuan semua. Indahnya kebersamaan di Indonesia tuh kayak gini. Orang Jawa bisa ketemu dari orang Papua, orang Papua bisa ketemu orang Aceh, betul ya? Jauh-jauh Kak Zainuddin dari timur, ketemu orang timur juga di sini, di Bekasi. Luar biasa. Oke, Kak Zainuddin kan berarti ini udah melanglang buana nih ya. Udah ke berbagai daerah di pelosok-pelosok negeri di Indonesia gitu kan. Pasti punya kisah-kisah menarik soal toleransi, pasti kan? Boleh dipakai mic-nya? Lumayan banyak. Ada yang mau dengar cerita-cerita soal toleransinya? Kak Zainuddin mau ya? Sambil nunggu beduk maghrib nih, pasti menarik banget. Karena kita kan, saya aja belum jauh-jauh jalan-jalan ke Indonesianya. Ini udah kemana-mana nih pasti ini. Silakan, kalau ngomongin toleransi pernah dapat momen apa atau punya cerita apa sih Kak Zainuddin? Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kalau yang belum tahu, yang tadi belum fokus, nama kakak Muhammad Zainuddin bin Ali Donduru. Kakak dari timur, dekat dengan kampung Fakfak, tapi bagian selatan. Namanya Timur-Timur. Kalau ada yang mau dengar cerita kakak nggak? Mau. Ada ya? Kita pakai logat atau pakai bahasa Indonesia? Indonesia dong. Indonesia iya. Oke, Kan tadi Indonesia ya. Pak Ustadz bilang toleransi ada batasnya. Harus. Saya belum belajar bahasanya. Berhenti di sini. Oke. Pakai bahasa Indonesia ya. Harus pakai bahasa Indonesia karena kita berdiri di tanah Indonesia. Baik, kakak asal dari timur, sudah lama merantau sama seperti adik-adik di tanah Jawa. Tempat tinggal kakak ada di Cilodong, Jawa Barat. Cilodong, Jawa Barat, arah mau ke Bogor. Baik, kalau mau dengar cerita toleransi, kakak, latar belakang kakak adalah apa? Mau dikatakan aktivis bisa, pegiat sosial bisa, pegiat literasi bisa. Atau kalau bahasa sederhananya biar adik-adik yang mengerti, orang-orang yang pergi ke kampung untuk mengajar, memperkenalkan apa? Minat baca atau memperkenalkan tentang ilmu-ilmu yang tidak ada di kampung kita. Khususnya mungkin di daerah timur ya. Jadi tahun 2014 itu kakak sendiri berjalan ke tanah Flores dulu. Flores bagian barat. Kalau ada yang tahu Pulau Komodo, ya dekat-dekat situ lah. Dekat-dekat situ. Pergi ke sana, kakak latar belakangnya Muslim. Kalau orang timur itu adik-adik sama kayak orang Papua mungkin ya, mayoritas non muslim. Jadi pergi ke sana, hidup dengan masyarakat di sana. Yang menarik di sana adalah makan dan minum adik-adik. Jadi makan minum orang di sana itu kan kalau orang non muslim berarti makannya banyak makan yang non halal atau haram. Kakak berarti tidak boleh makan. Kalau makan berarti dosa besar. Jadi tanpa kakak memberitahu mereka, menegur mereka bahwa kakak tidak boleh makan A, sebutlah kelinci apa? Kaki apa? Kalau bahasa timur mungkin kaki pendek. Ya, hewan kaki pendek. Yang kalau di Papua mungkin mahal harganya. Ya, babi. Babi. Makan itu tidak perlu kakak sampaikan, tapi masyarakat lokal, masyarakat tempat situ sudah memberikan kakak ayam hidup. Jadi memberikan kakak ayam hidup untuk kakak menyembelih sendiri. Jadi kakak potong sendiri karena kakak juga aktif di pegiat pecinta alam.
Jadi panggang sendiri, bawa alat masak sendiri. Mereka tidak makan. Mereka bantu kakak mengolah itu sampai selesai dan setelah itu kita makan bareng-bareng. Mereka makan dengan makanannya mereka, kakak makan dengan makanan yang halal punya kakak. Sebegitu nikmatnya. Itu kalau cerita kakak di pegiat literasi atau pergi jalan-jalan ke pelosok sana sini. Papua yang kakak belum pergi. Doakan semoga secepatnya kakak bisa bisa silaturahim ke sana. Jadi kalau ada yang tahu latar belakang kakak, kakak cerita asal kakak dari Timur Timur, sekarang Timur Leste, negara tetangga kita. Kakak beserta keluarga besar kakak adalah orang-orang yang memilih Indonesia. Jadi kami yang memilih Indonesia waktu perang dulu, itu harus mengungsi, harus pergi meninggalkan tempat kelahiran kami. Kami mengungsi ke Kupang. Ada orang Kupang di sini? Oh ada. Kami mengungsi ke Kupang, hidup di pengungsian, akhirnya kakak dipertemukan dengan orang lokal. Jadi orang itu, ibu itu, bapak itu mengangkat kakak sebagai anak angkatnya. Latar belakang agama kita berbeda. Tapi yang menarik di sini adalah kondisi di sana kakak putus sekolah, tidak ada pengajian, tidak ada perkara religius lah yang kita seperti di saat ini di tanah Jawa mengaji gampang. Yang menarik di sana adalah orang tua angkat kakak itu mereka aktivis gereja. Tapi dengan keluarga kakak, khususnya dengan kakak pribadi, mereka memberikan kakak support untuk ibadah agamanya kakak, agama Islam. Hubungan itu, singkat cerita, dijaga oleh kami tanpa harus adanya tasabuh. Kalau kata Ustadz tasabuh, ya kita menyerupai atau mengikuti hal-hal yang bukan ajaran kaidah ajaran Islam. Setelah hidup di tanah Jawa, kakak sudah selesai kuliah, mereka datang silaturahmi ke tempat kami. Kakak tinggal di salah satu yayasan, namanya sama Yayasan Panti Asuhan Pesantren Al-Suwain Timor, menampung anak-anak dari eks pengungsi Tim-Dim. Jadi kisah kita tidak jauh berbeda. Ya, kisah kita tidak jauh berbeda. Di singkat cerita mereka datang ke Jawa, hidup di tempat kami yang mayoritasnya pesantren kayak kalian, ada kegiatan sholat, mengaji, zikrullah dan lain sebagainya. Kita sebagai itikat kita menunjukkan akhlak kita sebagai umat muslim, rahmatan lil alamin, tetap menjaga lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh bablas, toleransi boleh, menghargai mereka, menyayangi mereka selayaknya umat Bani Adam alaihi salam. Maaf Kak Zainuddin, berarti yang di panti asuhan Kak Zainuddin nggak semuanya muslim? Muslim semua. Oh muslim semua. Muslim semua. Oh. Jadi orang tua angkat saya ini datang. Iya. Jadi dia datang silaturahmi ke sini. Jadi kakak sebagai umat muslim, kakak menunjukkan itikat baik kakak bil akhlak. Jadi untuk dia beribadah hari Minggu, aman. Untuk dia beribadah hari Minggu, karena daerah kakak kan daerah TNI ya, Kostrad Cilodong. Ada yang pernah dengar Kostrad? Nah, dekat situlah daerah kakak. Jadi kami memfasilitasi mereka, orang tua angkat kakak itu, untuk pergi beribadah ke tempatnya mereka di gereja tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi adik-adik yang ada di sini, yang keluarganya mungkin ada yang masih non-muslim atau punya tetangga non-muslim, jaga hubungan baik sebagaimana kita umatnya Nabi Adam alaihi salam. Tunjukkan akhlak kita sebagai umat muslim.
Karena saudara-saudara kita yang non-muslim, sekedar pesan dari kakak, mereka tidak pernah buka Al-Quran. Ya, mereka tidak pernah membuka Al-Quran. Kita yang menjelaskan Al-Quran melewati akhlak. Sampaikan mereka dengan akhlak yang baik bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kurang lebih seperti itu, Kak. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Kak Zainuddin. Kita doakan semoga cepat-cepat kemana tadi, mau ke Papua ya? Mau ke Papua, mudah-mudahan secepatnya dan keliling-keliling lagi setelah itu semakin banyak daerah Indonesia yang disambangi sama Kak Zainuddin ya. Dan dibantulah secara literasi dan sama teman-teman Kak Zainuddin. Kurang lebih begitu ya Kak Zainuddin ya. Insya Allah kita doain sama-sama ya teman-teman ya. Luar biasa. Amin, Oke. amin. Ini kita semakin dekat dengan azan maghrib gitu kan. Tapi masih banyak juga yang mau kita obrolin. Dan kita juga mau bagi-bagi hadiah ya teman-teman nanti tapi ya. Sabar-sabar semuanya ya. Ini ada satu hal yang menarik juga. Mungkin saya pengen nanya langsung ke Pak Ustadz juga gitu ya. Pak Ustadz mumpung masih ada waktu juga nih. Tadi menarik sebenarnya kalau kita ngomongin soal hubungan kita dengan teman-teman yang tidak berpuasa gitu ya. Dan tadi Pak Ustadz juga sempat ngobrol soal betapa puasa mengajarkan kita toleransi juga. Nah di bulan Ramadan seperti ini, yang lebih baik tuh yang seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah yang berpuasa yang memiliki toleransi yang tinggi dengan yang tidak berpuasa atau malah sebaliknya? Atau gimana ya? Silakan Pak Ustadz. Pandangannya. Ya, pertama kalau kita berpijak dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang yang beriman, kita senang enggak? Senang enggak kita? Hati kita tuh senang enggak? Karena yang manggil itu Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Senang kan? Setelah kita senang, kewajiban kita untuk melaksanakan apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimanapun keadaan kita, kecuali orang yang mendapatkan rukhsah ya, keringanan itu boleh tidak berpuasa. Bagi kita yang tidak ada rukhsah, tetap dengan didasari dalam hati keimanan kita yang terdalam, kita ikhlas melaksanakannya. Ya kan begitu kan? Misalnya ada orang jalan di samping kita, ya tidak berpuasa, kan kita tidak tahu apakah dia orang beriman atau tidak, ataukah dia apa? Orang yang dalam keadaan rukhsah itu, kan kita tidak tahu. Makanya orang yang harus mengedepankan tasamuh itu salam. Kan? Absus salamu bainakum, mempersebar salam. Orang dengan mempersebar salam di antara orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Itu kan prinsip tasamuh itu. Artinya orang misalnya dia tidak berpuasa karena suatu hal barangkali ya kita ya tetap dengan puasa kita, tetap menghormati ya. Tentu kita yang punya prinsip tasamuh, hormati dia supaya dia barangkali kalau belum sempat berpuasa kita berdoa kan. Doakan dia supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Karena masalah hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, kita hanya membuat orang itu tentram, damai, nyaman kan begitu. Dan kita akan buktikan bahwasanya kita adalah orang yang beriman itu tadi ya, menjaga kedamaiannya kepada siapapun ya, kepada orang yang mendapatkan rukhsah atau yang tidak mendapatkan rukhsah ataupun yang berbeda agama dengan kita. Tentu ketika kita ditawarin, Pak, mau makan misalnya ya, nah bagaimana sikap kita orang yang berpuasa? Kita bilang, wah saya lagi berpuasa Pak, untuk berbuka misalnya ya kita terima kan untuk berbuka. Tapi ketika kita dikasih makanan, Pak mau makan silakan, langsung batalin puasanya, berarti puasanya tidak ikhlas. Tetap itu ya, hormati dia misalnya, untuk apa? Supaya dia senang memberi. Ya, kita terima untuk berbuka, atau diterima kasih kepada anak-anak yang belum punya kewajiban untuk berpuasa itu. Saya kira itu ya. Yang penting damai, tentram, nyaman gitu ya. Damai, tentram, nyaman, itu dia yang paling penting. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, luar biasa. Dan kita semakin mendekat ke azan maghrib, tapi sebelumnya mungkin sekalian penutup juga. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Dik-Dik nih. Pak Dik-Dik,
Mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman, Pak Didik ini sama teman-teman dari Kementerian Kominfo udah keliling juga nih, nggak cuma ke pesantrennya teman-teman, nggak cuma ke sini doang, tapi kemarin kalau nggak salah ke Solo gitu ya Pak ya, untuk menebarkan pesan-pesan positif seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Boleh di-sharing juga nggak sih Pak Dik ke teman-teman semua di sini, kesan-kesan seperti apa yang kemarin dari acara hari ini atau rangkaian acara ini yang berkesan banget ke Pak Dik dan teman-teman Kominfo gitu. Ketika akhirnya berkunjung ke pesantren A, pesantren B, terutama setelah kita memberikan informasi dan pengetahuan soal keberagaman, toleransi, kedamaian, dan sebagainya. Silakan Pak Didik. Ya, terkait dengan kesan-kesan banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali dan semuanya positif gitu. Tapi baru kali ini saya menemukan suatu keunikan dan kesan yang lebih berkesan di sini. Pertama di sini adalah para santri, santriawan, dan santriwatinya adalah dari wilayah timur. Sesuatu yang unik menurut saya. Unik sekali. Tadi saya bicara juga dengan Pak Ustadz, ini sesuatu yang baru saya temukan seperti ini. Dan di sini selaras dengan tema. Ya. Boleh nggak saya kasih pertanyaan untuk peserta? Oh, mau ngasih pertanyaan? Ya. Ada hadiahnya nggak? Ada. Wih langsung, boleh, Ada. boleh ya, boleh. Mau kasih pertanyaan ada hadiahnya mau? Pokoknya mekanismenya kalau bisa jawab tinggal mengacungkan tangan saja. Nanti ada teman-teman yang bantu mendekatkan mic-nya, oke? Oke. Oke, siap kalau begitu. Silakan Pak Dik. Ya. Langsung dites nih. Tadi Pak Ustadz menyampaikan tentang masalah keberagaman. Dan disebutkan salah satu suratnya dalam Al-Quran. Ya. Pertanyaannya bukan suratnya. Suratnya tadi surat Al-Hujurat 13. Benar nggak? Benar. Isinya tentang bahwa Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berbangsa dan bernegara. Kelebihannya yang satu, kecuali untuk mereka yang bertakwa. Sekarang saya minta rangkum menjadi 3 kata. Silakan. Keberagaman adalah, nah, 2 kata udah saya buka tuh. Keberagaman adalah titik-titik-titik berarti. Tinggal isi titik-titiknya doang. Ayo. Teman-teman. Ayo silakan Mbak. Teman-teman dari Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara, mana? Oh itu. Namanya siapa? Jawabannya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haula. Bagi saya keberagaman adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya masih belum tepat. Tapi saya akan mengapresiasi. Silakan ke sini Mbak. Wah, dapat hadiah. Saya kasih untuk bekal di pesantren. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa jawab? Tambahkan 1 lagi. Oh masih terbuka nih ya? Masih terbuka. Belum ada jawaban yang tepat. Jadi masih boleh jawab. Tapi mbaknya boleh ke sini. Kakaknya boleh ke sini. Nanti mau dikasih apresiasi atau kenang-kenangan dari Pak Dik. Siapa yang mau jawab? Keberagaman adalah titik-titik-titik. Ayo. Ada yang mau jawab? Coba-coba. Sini. Yang Keberagaman adalah apa menurut surat yang tadi disampaikan? Mana tuh? Oh itu tuh, boleh tuh. Ukti yang tadi dulu sini, ke sini, ukti yang tadi. Haula sini. Yang mau jawab mana lagi tadi? Tadi ada yang ngacung tuh Kak. Di belakang Kak. Mana? Oh ini nih. Ini. Ayo silakan. Cowok. Ini dulu nih yang tadi jawab pertama saya apresiasi. Tadi dulu ya. Semoga bermanfaat. Haula dulu. Ya, makasih. Alhamdulillah dapat rezeki. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Tuh Pak, ada yang mau jawab Pak. Sekarang cowok yang mau jawab cowok. Oke, namanya siapa? Jamaludin. Siapa? Coba sekarang udah nyala kayaknya deh. Coba sekarang pakai mic-nya. Oh, udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fans ya kayaknya nih. Siapa namanya? Nama saya Jamaludin Fimbai. Siapa? Jamaludin Jamaludin Jimbai. Fimbai. Finba. Oke. Finbai. Jawabannya apa Jamaludin? Beda tapi bersatu. Keberagaman adalah, kenapa jadi bikin soal sendiri? Keberagaman adalah titik. Berbeda tapi bersatu. Jawabannya itu satu kata apa berapa kata sih? kata. Satu kata doang ya Pak? Dan berkata-kata yang sifatnya agamis. Oh. Keberagaman adalah titik. Satu kata doang. Keberagaman adalah titik. Satu kata doang. Bersatu. Apa? Bersatu.
Keberagaman adalah bersatu. Bukan. Kurang tepat. Kurang tepat. Masih Tapi kurang ini tepat. Saya apresiasi. Apresiasi juga sini. Ntar semuanya minta apresiasi nih Pak. Udah Semua- 2 aja. Oh, 2 aja, oke. Silakan Jamaludin, sini mau diapresiasi dulu. Yang belakang banyak yang mau jawab tuh kakak-kakak. Mana mic-nya tadi? Ayo itu mbaknya tuh. Mana? Dipilih aja, dipilih. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Mirandeka Putri. Keberagaman adalah tasamu. Keberagaman adalah tasamu katanya. Itu toleransi. Itu toleransi, salah. Depannya R bukan sih Pak? Hah? Depannya R bukan sih? Depannya S. Oh depannya S. Depannya S. Keberagaman adalah S titik. Udah dikasih. Apa? Keberagaman adalah Itu yang S. belakang. Yang belakang tuh, nah itu. Dingin berarti dingin, S. Ada yang nyeletuk tadi di sini. Ada yang nyeletuk? Ada, bener. Keberagaman adalah sunatullah. Apa? Keberagaman Sunatullah. adalah Sunatullah. Benar. benar. Alhamdulillah. Silakan. Jadi keberagaman itu bukan ciptaan manusia. Di surat Al-Hujurat itu. Emang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari sananya. Kalau kita tidak merasa, tidak mau berbeda, tidak mau menghadapi situasi yang beragam, itu namanya kita sudah melanggar sunatullah. Ya? Ya, Benar nggak? benar Logikanya kan banget. seperti itu ya. Betul. Ya, disitulah dibutuhkan adanya toleransi, tasamu, Saling menghargai. saling menghargai. Coba kita bayangkan, enak nggak kita hidup kalau misalnya tidak beragam? Laki-laki semua. Enak nggak? Atau misalnya orang Papua semua. Enak nggak? Nggak enak kan? Atau semuanya kaya semua. Enak nggak? Nah, Enggak. Orang kaya itu butuh orang miskin. Kenapa? Dia nggak bisa menjalankan ibadah kalau nggak ada orang miskin. Jadi semuanya perbedaan itu saling terkait. Disitulah adanya kebutuhan tasamu diajarkan oleh Islam. Ya, masih ada lagi hadiahnya kalau Masih boleh. ada. Saya mau kasih pertanyaan lagi. Ya, masih mau banyak. kasih pertanyaan lagi. Satu lagi. Silakan Pak Dik. Ya, toleransi akidah kalau dalam Islam di surat apa dan ayat berapa? Toleransi. Yang terkait dengan akidah. Ya, silakan. Siapa namanya? Tolong dioper mic-nya. Di bidang akidah ya, di bidang akidah. Surat apa, ayat berapa ya Pak? Ya, atau ayatnya aja nggak apa-apa. Al-kafirun. Lakum di lukum waliyadi. Ya, benar. Benar. Nadanya kalem. Tapi Nadanya jawabannya takut-takut. Jawabannya mantep, luar biasa. Jadi toleransi menurut akidah Islam itu hanya satu kalau terkait dengan keberagaman beragama. Lakum dinukum Waliyadi. titik, udah tidak ada yang lain lagi. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih warahmatullahi bingkisan-bingkisannya Pak Dik luar biasa. Oke, nggak cuma Pak Dik yang pengen kasih hadiah, tapi Pak Ustadz dan Kak Zainuddin juga mau. Masih sanggup? Masih mau jawab pertanyaan? Mau Kak Zainuddin dulu apa Pak Ustadz dulu? Kak Zainuddin dulu. Oke, Kak Zainuddin udah siap dengan pertanyaan? Insya Allah. Langsung dikasih nih. Yang bisa ingat acungkan tangan langsung. Diri kali ya. Diri ya? boleh, biar kelihatan nanti yang mau jawab siapa. Mau yang ringan atau yang setengah berat? Ringan dong. Ringan ya. Tadi Pak Bapak sudah yang perkara religius, kakak yang agak ringan ya. Oke. Tapi harus jawab, hadiahnya spesial. Dari kakak juga nggak mau kalah. Ada tambahan juga. Baik, yang pertama coba sebutkan salah satu contoh bentuk toleransi dalam lingkungan. Oke, lingkungan ya. Lingkungan bebas, lingkungan keluarga, Lingkungan rumah pesantren. boleh, lingkungan pesantren boleh. Silahkan. Oke. Namanya siapa? Abdullah. Bergotong royong. Tidak sih. Good. Betul, tidak masalah. Betul. Dapat hadiah. Oh ini juga?
Oke. Oh banyak nih. Kamu cuma jawab bergotong royong dapat hadiah banyak. Alhamdulillah rezeki ya. Pegang dulu. Abdullah. Saya tutupin Kak Zainuddin biar yang lain gak ngeliat. Ya, aduh. Kan katanya tangan kiri gak boleh tahu. Tangan kanan kasih, tangan kiri gak boleh tahu, tapi lo semua udah pada lihat. Gimana dong? Dari Kak Zainuddin ya. Namanya siapa? Abdullah ya? Ya, terima kasih Abdullah. Lupa saya. Kak Zainuddin udah? Satu lagi. Satu lagi. Ih, banyak yang mau ngasih hadiah hari ini ya. Ini khusus buat yang SD dan SMP. Oke, apa pertanyaannya Kak Zainuddin? Pimpinan sini ada yang kenal? Ada. Belum masuk ke pertanyaan. Belum. Namanya Buya Fadlan Garamatan. Yang tahu tanggal lahirnya sebutkan. Bentar, tanggal lahirnya Hijriyah apa Masehi? Bebas. Oke. Banyak banget yang tahu. Gimana tentuinnya? Kakak tolong bantuin gak? Tentuin gak? Siapa yang mau jawab duluan? Harusnya ganti pertanyaannya. Yang belakang belum. Pertanyaannya harusnya ganti. Kenapa? Pertanyaannya ganti. Langsung diganti. Pertanyaannya ganti, tanggal lahir saya tanggal berapa? Susah kalau itu Pak. Kalau itu susah Pak. Mana yang mau jawab jadinya? Tanggal lahir. Sampai jam dan menit ya. Menit keberapa sama jam berapa lahirnya. Biar susah. Siapa kamu namanya siapa? Siti Zahra. Siapa? Siti Zahra. Zahra jawabannya tanggal berapa? 17 Mei 1965. Bener gak? Nih kita mau tahu jawaban yang benar nanya siapa Kak? Saya kan gak tahu. 16 yang benar. 17 Mei 17 Mei 1969. 1969. Betul nggak? Pak Ustadz betul nggak? Pak Ustadz? 17 Mei 19. Hah? Salah. Belum betul. Hah? Betul apa enggak? Kurang tahu makanya saya. Sekedar bocoran, Pak Ustadz juga nggak hafal. Pak Ustadz juga nggak hafal. Ulang tahunnya. Buya Fadlan nggak hafal. Emang bikin jebakan nih. Kak Zainuddin ini bikin repot semua orang. Siapa nih? Siapa yang tentuin? 17 Mei 1965. Itu siapa? Hei, belum saya persilakan sudah ada suara, bingung kita nih. Jadi kayak goib. Siapa itu? Siapa itu yang jawab? Hei. Kalian sweet. Oh sweetnya, oh kamu menang. Siapa nama kamu? Yang belakang kita koper lagi ke depan ya karena yang belakang salah tadi. Siapa nih? Perkenalkan nama saya Muhammad Sikdewa. 17 Mei bulan 5 7 17 Mei 1969. Jadi gak ada yang tahu jawaban yang benar nih. Ini juri-juri bagaimana sih? Gak ada yang tahu jawaban yang benar. Ketawa-tawa aja nih saya salah-salahin semua orang. Jadi berapa jawaban yang benar? Belakang lagi dulu. Dari depan ke belakang lagi. Ya kau paling tinggi berdiri. Kau bukannya tadi sudah Zahra? Kau Zahra bukan? Kau Zahra bukan? Benar bukan? Oke. Siapa namanya? Jenny Baguasguas. Siapa? Jenny Baguasguas. Jenny. Iya. Jenny, tanggal berapa ulang tahunnya Buya? 17 Mei 19 Mei. Gimana sih? 17 Mei 19 17 Mei 1967. 1967, betul nggak? Betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang lain tahu. Ya Pak Ustadz tenang di situ, nggak usah panik. Salah. Yang benar. Yang benar siapa? Tahun berapa? Ayo klarifikasi. Iya. Sebentar, untuk hadiah ini semua kita batalin ya. Nggak ada yang benar jawabannya. Ganti pertanyaan.
Langsung dari Pak Ustadz aja, langsung dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz silakan. Udah mau maghrib nih soalnya nih. Disimak yang tadi batal, angus. Buya lahirnya nggak ada yang tahu. Pak Ustadz silakan langsung. Ya, Dengarkan baik-baik, ini ada hadiahnya juga ya dari Pak Ustadz. dengarkan baik-baik ya. Di dalam Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillah. Dan ada 5 surat yang diakhiri dengan Alhamdulillah. Dari 5 surat ini yang diawali dan diakhiri dengan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 anugerah kepada manusia. Apa 2 anugerah itu? Tadi tema tausiah kan? Yep. Apa 2 anugerah itu? Silahkan. Silakan yang mau jawab, acungkan tangan. Silakan, berkoko merah, berbaju koko merah. Keren, langsung didukung sama teman-temannya nih. Awas kalau masih jawab tanggal lagi ya, udah beda soal nih. Udah bukan 17 Mei udah bukan. Beda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Tentang Al-Quran, Nama. Buru-buru amat mau kemana sih? Kan maghrib di sini dulu kita. Namanya siapa? perkenalkan nama saya Ali Nurdin Wargiri. Ali Nurdin. Silakan dijawab pertanyaan Pak Ustadz tadi. 2 anugerah ya Pak Ustadz ya. Apa? Yang pertama, alam semesta dan Al-Quran. Alam semesta dan Al-Quran Pak Ustadz. Apa? Alam semesta dan Al-Quran. Yakin? 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 Yakin Ustaz? Gimana? Benar nggak Pak? Benar, kasih hadiah. Kasih hadiah luar biasa. Mantap sekali. Oke. Dengan demikian berakhir sudah ya acara bagi-bagi hadiah kita hari ini ya. Kita mau siap-siap buka puasa dulu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua. Boleh tepuk tangan nggak untuk semua narasumber kita di depan ya. Terima kasih Pak Dik-Dik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Kak Zainuddin ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Ramadan bersama Teras Negeriku yang berikutnya. Ingat pokoknya intinya semoga Ramadan tahun ini damai, nyaman, dan aman. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ustadz ya. Dan kita bisa saling menghargai satu sama lain, saling menghormati juga satu sama lain. Oke. Teman-teman dari Pondok Pesantren Nuwar Al-Fatih Kafah Nusantara, boleh tepuk tangan untuk kalian juga. Terima kasih banyak. Ingat pokoknya nanti kalau kita sudah posting di YouTube kita kabarin ya. Pokoknya nanti kalau mau nonton teman-teman, muka teman-teman sendiri silakan lihat di YouTube channel kita yaitu Teras Negeriku. Oke, akhir kata saya Kamal Rashid. Kalau gitu pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama menjelang beduk maghrib. Boleh dipersiapkan makanannya masing-masing, silahkan. Silahkan. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم إنك سمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين